Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 di sini. Kami akan mempresentasikan terkait asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil dengan hipertensi. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Tajita Hitam Pujatul Anwar, ada Tasya Putri Ramadhani, ada Veronica Agnesia, Wahyu Effendi Siapa, dan Yusuf Ilham. Pengertian manajemen sumber daya keluarga. Manajemen sumber daya keluarga adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan keluarga secara efektif dan efisien. Sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya keluarga. Antara lain, yang pertama, jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, kebutuhan semakin besar. Yang kedua, usia anggota keluarga. Kebutuhan anak, dewasa, dan lansia berbeda. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pendapatan keluarga. Menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan. Kelima, pekerjaan berpengaruh terhadap waktu dan penghasilan. Keenam, nilai dan budaya keluarga, menentukan prioritas penggunaan sumber daya. Ketujuh, lingkungan sosial, dukungan masyarakat dan kondisi sekitar. Kedelapan, keterampilan dan pengetahuan, kemampuan mengelola sumber daya secara optimal. Pada bagian yang ketiga ada klasifikasi sumber daya keluarga. A. Sumber daya manusia atau fisik merupakan sumber daya yang berwujud dan dapat dilihat langsung meliputi anggota keluarga, tenaga, kemampuan, keterampilan, pendapatan uang, rumah atau tempat tinggal, peralatan rumah tangga, makanan dan pakaian. Yang pada bagian B, sumber daya non-fisik merupakan sumber daya yang tidak berwujud, tetapi sangat berpengaruh seperti kasih sayang, motivasi, pengetahuan, nilai dan norma, komunikasi, kepercayaan dalam keluarga, sikap dan emosi. Yang terakhir, C. Sumber daya waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diulang, sehingga harus dikelola dengan baik. Contohnya, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu berkumpul dengan keluarga, waktu untuk pendidikan anak. Analisa data. Pada kasus ini didapatkan data subjektif, yaitu ibu mengeluh pusing dan mengalami pembengkakan pada kaki. Ibu juga memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam seperti ikan asin, jarang melakukan kontrol kesehatan, serta belum mengetahui bahaya hipertensi dalam kehamilan. Sedangkan data objektif menunjukkan tekanan darah ibu 140/90 mmHg. Lingkungan tempat tinggal lembab dengan sanitasi yang kurang baik, akses ke fasilitas kesehatan cukup jauh, serta kondisi ekonomi keluarga tergolong rendah. Selain itu, pola makan keluarga juga masih tinggi garam. Diagnosa keperawatan. Berdasarkan data tersebut, dapat ditegakkan beberapa diagnosis keperawatan, yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, risiko komplikasi kehamilan, dalam kurung preeklamsia, nutrisi lebih dari kebutuhan tinggi, dalam kurung tinggi garam, risiko lingkungan tidak sehat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam asuhan keperawatan adalah tekanan darah ibu dapat terkontrol dalam batas normal, keluarga memahami bahaya hipertensi dalam kehamilan, pola makan rendah garam, yang terakhir, rutin kontrol kesehatan. Intervensi. Yang pertama, edukasi bahaya hipertensi dan tanda bahaya. Yang kedua, kurangin garam dan ikan asin, perbanyak sayur. Yang ketiga, anjurkan cek tekanan darah dan kontrol ke puskesmas. Yang keempat, libatkan keluarga bantu ibu. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan. Implementasi. Yang pertama, penyuluhan dan diskusi. Yang kedua, edukasi pola makan. Yang ketiga, monitoring tekanan darah. Selanjutnya, evaluasi subjektif. Ibu mengatakan mulai kurangin garam. Objektif, tekanan darah membaik. Mulai kontrol. Asesmen, masalah teratasi sebagian. Plan,
Lanjut edukasi dan monitoring. Kesimpulan, keluarga mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya pengetahuan, pola makan tinggi garam, dan keterbatasan akses layanan kesehatan, sehingga ibu hamil berisiko mengalami komplikasi hipertensi atau preeklamsia. Dengan edukasi, perbaikan pola makan, dukungan keluarga, dan pemantauan rutin, kondisi ibu dapat lebih terkontrol dan risiko komplikasi dapat dikurangi.